Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan open posisi dan proses cara membaca candlestick. Nah, tentunya kalau teman-teman baru mulai belajar trading pasti akan bingung dalam menentukan open posisi dan bingung bagaimana cara membaca candlestick, bagaimana proses dari candlestick ini sendiri. Oke, saya akan menjelaskan di video kali ini bagaimana cara menentukan open posisi. Tentunya teman-teman ketika mulai belajar trading itu pasti mengalami hal seperti ini. Ketika teman-teman open posisi buy, kok marketnya malah turun. Dan ketika open posisi sell, marketnya malah naik. Dan ini banyak terjadi di teman-teman yang baru belajar trading. Bahkan ada yang sampai menyalahkan broker dalam kasus ini. Padahal kalau teman-teman belajar bagaimana cara open posisi yang benar, tentunya teman-teman nggak akan mengalami hal yang semacam ini ya. Meskipun teman-teman mengalaminya, teman-teman pasti akan menganggapnya ini hal yang wajar karena ya trading ya seperti itu. Sebenarnya ketika kita open posisi itu pasti akan selalu mengalami kerugian terlebih dahulu karena ada split. Jadi wajar saja kalau kita dapat kerugian terlebih dahulu. Kalau nggak mau rugi ya teman-teman pakai akun zero split. Dan di myebs.co.id ada juga akun zero split. Teman-teman bisa daftar di situ. Nah, biasanya yang sering terjadi juga ke teman-teman yang baru belajar trading itu kurang konsisten terhadap strategi yang dijalankan. Harusnya kan menjalankan strategi yang satu dulu dijalankan sampai benar-benar disiplin melakukan strategi ini. Tapi yang terjadi adalah ketika teman-teman sudah punya strategi yang bagus dan teman-teman tahu ada strategi yang baru, teman-teman mulai berpaling ke strategi yang lama dan beralih untuk belajar ke strategi yang baru. Ini yang membuat teman-teman tidak konsisten dalam melakukan strategi tradingnya. Ini merupakan kesalahan yang besar sekali. Dalam menjalankan strategi trading, hal yang paling sulit itu adalah disiplin dalam menjalankan strateginya. Terlalu rumit dalam melakukan analisa trading itu juga merupakan kesalahan yang fatal. Karena sebenarnya menganalisa trading itu tidak perlu menggunakan indikator yang banyak, tidak perlu menggunakan indikator yang canggih sekalipun. Teman-teman itu sudah bisa melakukan analisa trading dengan hasil yang akurat juga. Terlalu banyak indikator itu justru malah membuat teman-teman menjadi bingung dalam membaca grafiknya. Lalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, ini juga fatal juga. Trading forex itu dapat memunculkan sinyal-sinyal pada setiap waktu. Tapi kalau teman-teman terburu-buru dalam melakukan open posisi, maka bisa jadi teman-teman terkena sinyal palsu dalam open posisi ini. Kemudian kurang memahami kondisi akun trading teman-teman sendiri. Jadi untuk trading teman-teman juga harus memahami apa itu split dan berapa splitnya, berapa leverage-nya, berapa margin yang dikeluarkan ketika kita trading pada setiap lotnya, lalu berapa maksimal lotnya yang boleh dipakai untuk trading. Dan untungnya saya sudah membuatkan video tentang leverage, split, dan juga lot. Teman-teman bisa lihat video saya di sini. Dan ini sangat penting sekali. Jadi sebelum trading pakai real akun, teman-teman harus benar-benar memahami mengenai akun trading yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman kesulitan dalam memahami, teman-teman bisa kontak saya di WhatsApp ya. Saya letakkan WhatsApp-nya di kolom deskripsi di bawah juga. Oke, sebelum membahas tentang bagaimana cara menentukan open posisinya, saya akan membahas tentang bagaimana proses membaca candlestick-nya. Dalam candlestick kan itu terdiri dari 4 data ya, dan candlestick sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah candlestick turun, lalu yang kedua adalah candlestick naik. Atau kalau bahasa yang sering dipakai itu ada candle bearish dan candle bullish. Seperti gambar ini, untuk candle naik itu open posisinya, opennya itu berada di bawah, kemudian close-nya berada di atas, lalu di atas dan bawahnya itu ada high dan low. Jadi setiap satu candlestick itu ada 4 jenis datanya. Candlestick itu juga dibagi dalam beberapa time frame atau beberapa waktu. Jadi
untuk satu candlestick itu bisa menggambarkan pergerakan waktu selama 1 jam atau selama 1 menit atau selama 1 hari. Itu tergantung time frame yang teman-teman gunakan. Jadi pergerakannya seperti ini. Ketika open itu dia bergerak dari bawah, kemudian dia turun sampai ke harga yang paling rendah, kemudian dia naik sampai ke harga yang paling tinggi, dan setelah 1 jam misalnya dia turun, kemudian itu pindah ke candlestick yang baru, candlestick setelahnya. Nah, artinya satu candlestick ini menggambarkan pergerakan harga selama 1 jam. Kemudian setelah 1 jam dia membentuk candlestick baru lagi, dan setelah 1 jam lagi dia membentuk candlestick baru lagi. Jadi cara membaca candlestick itu seperti itu ya, sesimpel itu. Nah, untuk candlestick turun itu kebalikannya dari candlestick naik. Opennya itu berada di atas dan close-nya itu berada di bawah. Kemudian di atas dan bawahnya itu sama, ada data high dan ada data low-nya juga. Namun untuk bentuk-bentuk dari candlestick itu berbeda-beda, nggak cuma satu saja. Jadi teman-teman bisa melihat di video saya yang ini untuk mempelajari tentang candlestick secara dasar. Nah, jadi seperti itu ya untuk membaca candlestick, untuk proses membaca candlesticknya. Jadi sebenarnya simpel seperti itu. Lalu bagaimana cara menentukan open posisinya? Cara menentukan open posisi itu yang pertama kita harus mengetahui trennya. Trennya itu kemana? Nah, jenis tren itu ada 3. Yang pertama adalah tren naik, lalu yang kedua ada tren turun, dan yang ketiga adalah tren sideways. Sideways ini adalah pergerakannya itu datar, jadi dia tidak naik dan tidak turun, atau bahkan dia naik turun dalam rentan harga tertentu. Setelah teman-teman mengetahui arah tren ini, misalnya trennya itu naik atau trennya turun, teman-teman bisa langsung menentukan open posisinya. Kalau tren naik artinya teman-teman bisa open posisi buy, dan tren turun teman-teman bisa open posisi sell. Lalu untuk tren sideways teman-teman bisa menunggu, atau kalau sideways-nya itu terjadi pergerakan yang agak melebar ya, teman-teman bisa memanfaatkan sebagai scalping atau trading dengan mengambil keuntungan yang kecil di area situ. Nah, kalau teman-teman sudah tahu mengenai tren, cukup teman-teman sudah bisa trading. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ya, tentunya tidak sesimpel itu dalam memahami trading. Kalau sesimpel itu pasti banyak orang-orang yang kaya dalam trading. Kenyataannya 80% bahkan sampai 90% orang yang trading itu gagal dalam melakukan trading forex. Setelah teman-teman mengenal tren, teman-teman juga harus melakukan analisa lagi, baik itu analisa teknikal, fundamental, dan juga analisa sentimen pasar. Analisa teknikal itu fokusnya ke pergerakan grafik, indikator apa yang dipakai, grafiknya mau kemana, arah trennya kemana, dan ya pokoknya yang sifatnya dari grafik pergerakan harga. Sedangkan analisa fundamental itu fokusnya dari kejadian-kejadian ekonomi yang ada di seluruh dunia, dari kalender ekonomi dan berita-berita ekonomi yang berada di seluruh dunia. Kemudian sentimen pasar itu akumulasi dari faktor-faktor termasuk fundamental dan juga teknikal yang ada di grafik. Tentu saja untuk mempelajari ketiga ini teman-teman butuh jam terbang yang tinggi juga. Jadi kalau teman-teman trading pertama kali langsung gagal, jangan menyerah. Asal jangan gunakan langsung akun real. Gunakan akun demo terlebih dahulu ya. Nah, setelah teman-teman belajar melakukan analisa teknikal, fundamental, dan juga sentimen pasar, selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah pelajari money management. Karena trading forex itu merupakan instrumen investasi yang memiliki resiko yang tinggi, jadi teman-teman perlu sekali melakukan money management yang baik supaya akun trading teman-teman itu dapat berkembang dan memberikan keuntungan
yang tinggi kepada si pemegang akun. Ya tentu saja yang megang akun teman-teman sendiri ya. Dalam money management ini teman-teman harus tahu berapa maksimal lot yang boleh dipakai, berapa maksimal margin yang keluar, lalu berapa batasan lossnya, dan berapa target yang harus dicapai. Nah, kalau sudah mempelajari semuanya, teman-teman sudah bisa mulai trading. Dan ingat juga bahwa di dunia ini tidak ada orang yang bisa mengetahui pergerakan harga secara pasti. Nggak ada orang yang bisa melihat masa depan. Analisa teknikal itu pun hanya digunakan untuk mengetahui probabilitas dari pergerakan harga itu sendiri. Sehingga kita bisa menentukan mau buy atau sell. Jadi bukan kita meramal ya, harga itu mau naik atau turun. Nah, untuk lebih jelasnya sebaiknya saya perlihatkan di grafiknya langsung ya. Kita praktek bagaimana kalau kita menghadapi market secara langsung. Apa yang akan kita lakukan pada market tersebut? Mau ambil buy atau sell? Oke, langsung saja kita lihat ke marketnya. Nah, kita lihat di pair XAU USD ya, di time frame D1 atau daily. Akan kemana pergerakan harganya? Apakah akan naik atau turun? Yang pertama kita lakukan adalah dengan mengetahui kemana arah trennya. Caranya dengan menggunakan garis tren. Kita perlu garis tren di sini ya. Kita pasang dulu garis tren. Untuk cara memasang garis trennya minimal kita membutuhkan dua puncak yang berada di sini. Ini ada puncak yang pertama dan ini puncak yang kedua. Jadi kita letakkan garis trennya di kedua puncak ini. Jadi kedua puncak ini sebagai tumpuan dari garis trennya. Kemudian kita pasang juga garis tren di bawah harga ini. Nah, untuk memasangnya kita butuh minimal dua lembah ya, digunakan sebagai tumpuan untuk memasang garis tren ini. Nah, di sini kita dapat dua lembah, di sini dan di sini, dan di tengah ini juga ada menembus tapi dia balik arah lagi. Nah, secara garis besar kita bisa tahu bahwa tren pergerakan harga ini dia turun. Lalu kita lihat lebih dekat lagi dari sini ya. Kemanakah pergerakannya? Kalau dilihat dari sini dia menyentuh garis tren atas yang kita sebut sebagai resistennya, kemudian dia turun menuju ke garis tren bawah yang kita sebut sebagai supportnya. Lalu dia naik menuju ke garis moving average di tengah sini ya, dan dia terjadi pembalikan arah lagi ya ke bawah. Dan apa yang akan kita lakukan dengan pair XAU USD ini sekarang? Kita bisa open posisi apa? Oke, kalau dengan market seperti ini dia mantul di moving average tengah, mantul turun ya, kita bisa mengambil posisi sell secara langsung dengan targetnya itu berada di sini. Di lembah yang paling bawah di sini. Lalu untuk stop lossnya bisa kita pasang di sini ya, di puncak dari candlestick sebelumnya, di harga tertinggi dari candlestick sebelumnya. Jadi kita dapat berapa pip di sini ya kalau kita open posisi langsung? Kita dapat sekitar 1000 pip kalau kita open posisi sell langsung di sini. Jadi lumayan kan, kita dapat 1000 pip sekali open posisi. Kemudian bagaimana kalau pairnya tidak bisa dibaca? Ya gampang, kita tinggal beralih aja ke pasangan mata uang yang lain. Nah, bisa dilihat di sini di pasangan mata uang GBP USD ya, itu pergerakannya mendatar, tapi kalau kita garis dengan menggunakan garis trendline, secara garis besar dia turun. Nah, kalau tadi kita sudah membuka open posisi secara langsung ya, kita pakai di sini
dengan pending order. Bagaimana caranya? Dilihat di sini, setelah dia menyentuh garis tren atas ya, dia turun kemudian menyentuh dari moving average yang berada di tengah ini, kemudian dia balik arah naik lagi. Bagaimana cara kita open posisinya? Kita bisa pasang buy di sini di atas, di sini ya, di candle sebelumnya, dan kita bisa memasang juga sell di candle sebelumnya juga, di low, di harga yang paling rendah di candle sebelumnya. Lalu apakah kita harus menunggu? Tidak, kita tinggal memasang pending order aja di sini. Dan ketika nanti marketnya melewati batas harga yang kita tentukan, maka otomatis kita akan open posisi sendiri. Nah, untuk buy bisa kita pakai take profitnya di sini. Saya buatkan garisnya saja ya. Garisnya berada di, kita letakkan targetnya di sini, kemudian stop lossnya bisa kita letakkan di sini. Ini untuk buy ya, khusus untuk buy. Stop lossnya di sini ya, di garis MA tengah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini open posisi buy-nya di sini di harga tertinggi dari candle sebelumnya, dan targetnya berada di sini. Kemudian stop loss-nya itu berada di sini. Ini buy ya. Nah, kira-kira dapat berapa pip sih kita? Sekitar 400 pip. Lumayan, sekitar 400 pip di sini ya. Oke, kemudian kalau kita open sell di sini, kemana targetnya? Kita bisa pakai target dengan menggunakan lembah ini ya, yang paling rendah ini kita gunakan sebagai target. Kemudian stop loss-nya bisa gunakan juga di moving average yang tengah ini. Jadi kita dapat berapa? Dapat berapa pip ini? Kita dapat 494 pip. Jadi hampir 500 pip. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu dalam menentukan open posisi trading. Jadi nggak perlu rumit-rumit dalam melakukan analisa trading forex. Cukup gunakan analisa yang sederhana dan mudah dimengerti. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan share ke kemanapun ke sosial media teman-teman, supaya banyak orang tahu tentang edukasi trading forex dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.